Palestina tidak lain dan tidak bukan lahir dari produk-produk asing yang berafiliasi untuk pengeboman, untuk melayangkan nyawa saudara-saudara kita di Palestina, saudara-saudara. Betul. Nah itu, hari ini Cabang Tua Raya hadir di KFC Benterani untuk memboikot secara langsung bahwa KFC dengan produk-produk asing yang kemudian berafiliasi terhadap Israel persenjataannya itu harus ditutup sampai Palestina merasakan kemerdekaannya sendiri, kawan-kawan sekalian. Indonesia yang selalu mendeklarasikan kemerdekaan Palestina, namun nyatanya hanya sebatas kata-kata karena Betul. masih banyak produk asing. Debatin omongan gua, Indonesia belum pantas boikot. Enggak, sebenarnya lu pada tahu nggak sih makna dari boikot itu apa? Boikot itu tindakan untuk tidak membeli, tidak menggunakan, tidak berurusan sebagai bentuk protes. Terus yang lagi lu pada lakuin ini apa, bos? Itukah boikot, bos? Dengan lu rusuh di tempat orang yang lagi kerja, lagi makan. Itukah boikot yang lu pahami? Lu pada tahu kagak karyawan yang lu boikot itu juga saudara sebangsa kita, bos? Kok hobi banget hidup lu nyusahin orang? Tapi kan Dang, bisa cari kerja di tempat lain yang netral. Cariin. Coba cariin. Enteng bener kelakuan lu pada ya. Tahu nggak berapa banyak orang di Indonesia ini yang udah di PHK? Lu sampai mikir kagak kalau ada sesuatu yang harus mereka tanggung? Entah ibunya lagi sakit, anaknya butuh susu, harus bayar ini itu. Pada mikir sampai sana nggak lu? Minimal kalau lu pada nganggur, jangan ngajak orang yang lagi kerja jadi pengangguran juga dong. Lagian boikot kok nanggung-nanggung. Semua barang yang lu pakai no buatan Amerika. Kabar terbaru bahwa Intel akan berinvestasi ke Israel hampir 400 triliun rupiah. Jadi perusahaan apa saja sih yang memakai Intel? Banyak banget perusahaan yang bekerjasama dengan Intel. Dari perusahaan laptop seperti HP, Dell, Lenovo, bahkan Razer, Nintendo Switch Gaming Companies, dan juga Samsung, dan juga Google, dan juga Amazon. Semuanya bekerjasama dengan Intel. Jadi kalau mau boikot produk-produk yang berhubungan dengan Israel, kayaknya zaman sekarang akan benar-benar susah. Kalau emang kalian mau boikot Starbucks, kalau kalian emang mau boikot produk Israel, nggak usah datang ke Starbucks teriak-teriak marahin staff yang ada di situ dan marahin semua pengunjung yang ada di situ untuk berhenti mengkonsumsi Starbucks. Kalau kalian videoin itu dan kalian kira itu adalah hal yang keren, seluruh dunia harus applause. That's not cool at all. Mungkin mereka ngelakuin ini karena ngelihat di luar negeri juga seperti ini, tapi itu di luar negeri di mana mencari pekerjaan itu sangat mudah. Sedangkan di Indonesia mencari pekerjaan itu sangat susah. Kalau kalian melakukan hal itu datang situ marah-marah, kalian bayangin kalau misalnya semua pegawai di situ dipecat dan mereka harus kehilangan pekerjaannya gara-gara kelakuan kalian. Gara-gara kelakuan kalian yang ingin membela tapi malah menyusahkan orang-orang kita sendiri. Berapa banyak tulang punggung keluarga yang kerja di Starbucks yang susah-susah untuk tes dan kerja di Starbucks, dan itu semua nggak mudah. Jangan gara-gara hanya 1-2 orang yang mengira aksi mereka bisa mengubah dunia, tapi malah menyusahkan orang lain dan bisa aja menjadi penutup pintu rezeki bagi orang lain. Jadi kalau memang mau boikot produk Israel, it's fine, nggak ada yang larang sama sekali. Tapi nggak usah melakukan hal seperti itu karena di Indonesia dan di luar negeri itu berbeda. Kalau di luar negeri orang umur 50 tahun cari pekerjaan masih gampang. Di sini anak usia produktif itu aja susah banget untuk mencari pekerjaan yang baru. Jadi jangan sampai gara-gara ulah kalian orang jadi kehilangan pekerjaannya. Kalau ada yang bilang lagi kan bisa cari pekerjaan lain. Cari pekerjaan itu nggak mudah. Dan kalau emang kalian mau orang pindah dari perusahaan yang pro Israel itu, kalian bukakan lapangan pekerjaan sebesar-besarnya untuk mereka. Karena nggak semua dari mereka juga mau bekerja di situ. Tapi mereka bekerja karena memang itu adalah tuntutan untuk hidup. Jadi alasan Palestina belum merdeka itu karena Palestina itu didukung sama orang-orang munafik seperti Felix Xiao. Felix Xiao bilang, tidak waras kalau masih pakai produk yang jelas-jelas membantu Israel. Satu produk yang nyata-nyata dia jelas-jelas membantu persenjataankah, kehidupankah, ataupun secara tidak langsung membantu Israel, itu kayaknya nggak waras gitu kan. Bos Instagram Mark Zuckerberg itu salah satu donatur terbesar loh untuk Israel. Mark juga pernah bilang, Hamas itu adalah teroris. Jadi saat Felix Xiao pakai Instagram, produk yang jelas-jelas membantu Israel, tanpa disadari sama Felix Xiao, dia itu sudah setuju dengan Mark Zuckerberg bahwa Israel harus didukung dan Hamas adalah teroris. Elon Musk, bos Twitter X itu jelas-jelas loh mendukung Israel ngebom Gaza.
Jadi, setiap pendukung Palestina ketika mereka pakai Twitter X, tanpa mereka sadari, mereka sudah setuju dengan Elon Musk bahwa Gaza harus dibom. Jadi jelas ya, selama orang-orang munafik ini masih pakai Instagram, masih pakai Twitter X, tidak akan Palestina merdeka. Karena setiap kali mereka pakai Instagram, pakai Twitter X, tanpa mereka sadari, mereka telah mendukung Mark Zuckerberg, mereka telah mendukung Elon Musk. Yang artinya, tanpa mereka sadari, mereka telah mendukung Israel ngebom Gaza. Jadi kalau mau Palestina merdeka gampang kok. Segera tutup akun Instagram dan Twitter X kalian, stop dukung Mark Zuckerberg, stop dukung Elon Musk, yang jelas-jelas mereka telah membantu Israel ngebom Gaza. Ayolah, jangan jadi manusia munafik. Allah paling benci sama manusia munafik. Tidak belanja di tenan-tenan yang mendukung Zionis. Tidak membeli produk-produk yang mendukung Zionis. Odol atau pasta gigi banyak yang lain. Sabun banyak yang lain. Air mineral banyak yang lain. Kenapa yang gitu-gitu? Kenapa coba nggak WhatsApp gitu? WhatsApp maksudnya. Mau nggak boykot WhatsApp? Kan WhatsApp itu dimiliki sama Mark Zuckerberg. Dia itu adalah seorang Yahudi dan berkali-kali dia mengatakan keberpihakannya kepada Israel. Dia pernah mengatakan juga bahwa Hamas itu adalah setan, benar-benar setan. Kan dia bilangnya seperti itu. Lalu kan produknya kan fatwanya itu adalah boykot produk-produk Israel dan atau yang berafiliasi dengan Israel dan atau yang diduga mendukung Israel. Ini kan jelas mendukung. Kenapa gak ada yang mau boykot WhatsApp? Dan yang luar biasanya adalah MUI mengeluarkan fatwa pemboikotan terhadap produk-produk Israel di Instagram. Coba menurut Barai bagaimana? Odol atau pasta gigi banyak yang lain. Sabun banyak yang lain. Orang-orang anti-Yahudi, anti-Israel bikin konten di YouTube. Konten mereka ditonton banyak orang. Ya Google dapat duit dari iklan-iklan yang dipasang orang di YouTube. Ya Ustadz yang anti-Yahudi, anti-Israel bikin konten di YouTube, ya tentu saja mereka juga dapat duit sih, dapat iklan, ya. Ustadz Adi, Ustadz Somad tuh dapat duit dari iklan, iklan pendukung Yahudi, ya, dapat bagian dari pendapatan pendukung Zionis itu gitu loh. Tapi yang didapat Google itu lebih banyak tentu saja. Jadi intinya yang bikin konten pengguna-pengguna Android, pengguna Google Map itu ya kalau ngaku anti Israel berkaca dulu lah gitu. Tidak belanja di tenan-tenan yang mendukung Zionis. Tidak membeli produk-produk yang mendukung Zionis. Odol atau pasta gigi banyak yang lain. Sabun banyak yang lain. Dan nggak nolong juga Anda boykot tuh nggak nolong. Apa misalnya Starbucks? Anda boykot apa? Gue mau nanya produk Israel apa sih yang ada di Indonesia? McD. Israel? Oh, enggak sih ya. Amerika ya. Amerika bantu mana? Israel. Bantu Israel. Katanya begitu. Ya boykot ya produk Amerika. Jangan lo pakai nih, Mike. Tidak membeli produk-produk yang mendukung Zionis. Odol atau pasta gigi banyak yang lain. Sabun banyak yang lain. Ini mereka nonton di mana? YouTube. Jangan pakai YouTube. Nggak bisa. Pola berpikirnya nggak seperti itu. Haram hukumnya bagi umat Islam untuk mengonsumsinya. Izin Ustadz, terkait Palestina kami akan berdiri tegak, namanya penjajahan di atas dunia ini tidak boleh ada. Izin bertanya Ustadz sebelumnya, karena kami orang awam, apakah boikot MUI itu sifatnya mutlak atau mengikat? Kalau misalnya kita nggak ngikutin sebagai muslim, jadi apakah yang masuk dalam tubuh kita ini haram, diharamkan atau bagaimana? Terus yang kedua Ustadz, kalau misalnya itu mengikat, haram, titik haram, tidak ada koma, bagaimana nasib karyawan-karyawan yang bekerja di perusahaan terlist tersebut? Ini bagaimana? Apakah mereka memakan penghasilan haram? Ini sangat awam sekali tentang itu. Dan terus yang kedua adalah, kalau boikot ini berhasil, ternyata
perusahaan mengalami kemunduran. McD contohnya, McD itu ada 279 cabang di Indonesia. Anggap satu cabang ada 10 orang, berarti ada 2.700 orang di dalam tersebut. Itu hanya McD saja, Ustaz. Ada Starbucks, ada berapa ribu orang. Ada KFC, berapa ribu orang. Banyak sekali yang bergantung hidup di sana. Itu kan juga saudara kita, Ustaz. Dari karyawan-karyawan itu ada seorang ayah perlu untuk memberi makan putranya, perlu memberi nafkah kepada istrinya. Ini bagaimana, Ustaz? Apakah kita mengutamakan kemerdekaan dulu atau perut dulu? Karena biasanya kalau misalnya perut sudah lapar, ini jangankan kemerdekaan, kita damai aja susah, Ustaz. Mohon dibantu bimbing agar kami juga dapat pandangan yang baru. Terima kasih, Ustaz. Pakar soroti banyak oknum pakai isu boikot untuk jatuhkan lawan bisnis. Ini terbaru ya. Oke, lanjut saja. Ini dia. Pakar ilmu komunikasi lulusan Universitas Indonesia menyoroti banyak oknum tidak bertanggung jawab memakai isu boikot yang dijadikan sebagai langkah mendukung Palestina merdeka untuk menjatuhkan lawan bisnisnya. Dikatakan bahwa framing itu bisa terlihat dari judul dan isi dari berita tersebut yang relatif sama semua, kata Satrio Aris Monandar di Jakarta, Kamis. Satrio menduga para oknum berusaha melancarkan narasi politik yang menguntungkan bisnisnya dengan cara menyelinap dalam kegiatan demo bela Palestina sambil menyerang produk-produk tertentu menggunakan spanduk yang digelar. Hal ini juga dilakukan di pemberitaan media sosial. Lalu, para oknum sengaja hanya menyudutkan nama satu produk untuk diboikot dengan mengutip narasumber yang tidak jelas. Dia juga menilai ada indikasi kelompok-kelompok tertentu yang ikut membonceng aksi-aksi bela Palestina untuk perang dagang. Misalnya dia punya produk dan produk itu bersaing dengan produk lain dan kemudian sengaja menuding mereka sebagai pendukung Israel. Di sini kelompok-kelompok tersebut sengaja menggunakan isu Palestina itu untuk menghantam produk-produk saingannya. Itu karena ada kesempatan untuk itu, katanya, yang jadi salah satu pendiri aliansi jurnalis independen AJ itu. Wah. Lebih lanjut dia mengatakan pemilik produk yang ingin menjatuhkan pesaingnya itu tidak tampil sebagai dirinya sendiri dalam aksi-aksi demo bela Palestina, tapi tampil memakai wajah lain, misalnya kelompok yang dia bentuk sendiri dengan menggunakan bahasa yang proksi. Jadi kelompok atau pihak yang ditampilkan di luar itu tidak menunjukkan siapa di belakangnya, tapi yang penting mereka dalam pernyataan-pernyataannya, sikap-sikapnya mereka keras, agresif, menyerang produk-produk tertentu, kata dia. Terlebih oknum-oknum itu sudah mengetahui targetnya sehingga dengan mudah membuat kelompok secara asal tanpa adanya badan hukum yang melindungi dengan jelas. Jadi kita kumpulkan saja beberapa orang dan membuat pernyataan keras yang enak dikutip oleh media massa. Jadi biasanya kelompok itu dibentuk dadakan hanya untuk tujuan-tujuan tertentu saja dan setelah itu bubar. Wow. Menanggapi hal itu, Wakil Sekretaris Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kiai Haji Khiri Makmun itu ikut menyayangkan ada pihak-pihak yang memanfaatkan penderitaan rakyat Palestina untuk melancarkan narasi politik apapun termasuk yang bernafaskan khilafah. Padahal menurut dia Palestina sudah menjadi isu global yang berkaitan dengan pelanggaran HAM, genosida dan kejahatan manusia. Maka dari itu ia mengajak semua pihak untuk menunjukkan kepedulian bersama dengan mengawal kemerdekaan dan keadilan untuk Palestina agar tidak ditumpangi oleh pengusung ideologi khilafah.